Ketika guru honorer mengikuti seleksi P3K, kemudian telah mendapatkan NI P3K, selanjutnya melaksanakan tugas dan jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan P3K, maka masa pengabdian selama menjadi guru honorer akan dihilangkan dan diberikan masa kerja 0 tahun setelah perjanjian kerja tersebut ditandatangani. Nah, dari pernyataan ini banyak sekali rekan-rekan guru honorer yang mempertanyakan tentang masa pengabdian beliau yang sudah panjang seperti itu, bahkan ada yang lebih dari 10 tahun, ada yang sampai 20-an tahun seperti itu. Apakah akan masuk dalam penentuan golongan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja masa kerjanya tersebut atau tidak? Karena banyak yang beranggapan bahwa ketika guru honorer diangkat menjadi P3K, kemudian masa kerjanya dienolkan seperti itu, mereka menganggap rugi seperti itu ya. Padahal ini tidak ada yang rugi Bapak Ibu, dan kita mengacu pada Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru. Di sini sudah tertulis jelas Bapak Ibu. Nah, banyak sekali yang beranggapan jika masa pengabdian selama honorer itu dihilangkan, mereka akan merasa rugi seperti itu ya, karena harus memulai karirnya dari bawah lagi atau dari nol lagi. Padahal ketika kita berpikir secara logika, masa pengabdian ketika beliau itu honorer, tentu saja ini tidak ada kaitannya sama P3K Bapak Ibu. Jadi di sini sudah tertulis jelas dalam Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 di bab 4 tentang pengangkatan menjadi P3K. Dalam pasal 44 dikatakan P3K yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 setelah perjanjian kerja tersebut ditandatangani. Kemudian dilanjutkan dalam ayat 2, golongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk jabatan fungsional guru ahli pertama dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan sarjana atau diploma 4 ditetapkan pada golongan 9. Jadi Bapak Ibu, meskipun masa kerja Bapak Ibu itu dihitung 0 setelah perjanjian kerja itu ditandatangani, namun untuk gaji penggajian Bapak Ibu itu sudah ditetapkan pada golongan 9 berdasarkan dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan yaitu S1 atau D4. Dan dengan adanya golongan gaji sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 Permen Pan RB nomor 28 tadi, tentu saja sudah lebih baik dan sangat layak daripada ketika Bapak Ibu menjadi guru honorer seperti itu ya. Dan ini pun sudah banyak yang mulai dirasakan oleh rekan-rekan kita yang sudah lolos dari rekrutmen tahun 2019, P3K tahun 2019. Saat ini mereka juga sudah mulai merasakan hasilnya, hasil dari kesejahteraan atas gaji P3K-nya itu Bapak Ibu. Jadi dari mulai gaji pokok, kemudian ada berbagai tunjangan, termasuk juga Bapak Ibu P3K memperoleh gaji 13, kemudian juga memperoleh tunjangan hari raya. Nah, ini pun Bapak Ibu P3K juga akan mendapatkannya. Berkaitan dengan tunjangan ini, bisa jadi ketika Bapak Ibu itu tinggal di daerah yang memiliki kemampuan anggaran lebih, maka Bapak Ibu juga akan memperoleh tunjangan kinerja dari daerahnya masing-masing Bapak Ibu. Sehingga kisaran gaji yang diperoleh oleh rekan-rekan P3K di masing-masing daerah itu tentu saja bervariasi ya. Bahkan ada yang mencapai 6 jutaan bahkan lebih, bahkan ada juga yang mencapai hingga 8 juta. Itu sudah termasuk dengan tunjangan profesi guru. Nah, apa yang telah diupayakan oleh pemerintah dalam hal ini adalah perekrutan guru honorer melalui P3K. Ini merupakan wujud nyata pemerintah dalam mensejahterakan Bapak Ibu guru honorer. Dan itu perlu disyukuri karena mengingat masih banyak rekan-rekan dari kita yang sampai saat ini belum tercover dalam P3K baik 2019, 2021, dan masih sangat berharap mereka lolos di tahap 3 maupun di tahun 2022 nanti. Setidaknya Bapak Ibu yang sudah lolos baik tahap 1 maupun tahap 2 tahun 2021, Bapak Ibu sudah lebih baik dari mereka, dan itu yang harus Bapak Ibu syukuri.